Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Walaupun kita hanya bisa berbakti dengan online, tapi marilah kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan menjamah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kuduskan dari hamba-Mu yang menaburkan kebenaran firman. Kami semua yang mendengar, yang memeriksa tayangan ini, ya Tuhan, kuduskan kami semuanya, supaya kami boleh mengerti kebenaran yang kami dengar, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh menjamah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, berdoa, menikmati kebenaran firman ini. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membuka di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Satu ayat yang tidak asing, satu ayat yang sangat familiar, ya. Kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Saya lagi, 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, semua yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi banyak kita ini salah pengertian, sehingga kita boleh satu dengan yang lain boleh saling menyalahkan. Sebenarnya bukan demikian, tapi sebenarnya adalah si iblis yang berjalan keliling dan ya seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita menjadi jemaat, menjadi murid Tuhan yang tidak bisa ditelan. Karena Alkitab ini menjelaskan pada kita, si iblis itu seperti singa yang mau mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan sampai kita bisa ditelan. Ya, kalau kita bisa diadu domba satu dengan yang lain, ya, itu artinya kita sudah ditelan oleh si singa ini. Ya, tapi mari kita mempunyai satu benteng yang teguh, ya. Kita yaitu kuasa doa, ya. Kalau kita mengandalkan kuasa doa, maka saya yakin, ya, dengan doa yang benar-benar, dengan doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan berkarya kepada kita, ya. Semuanya dikasih Tuhan. Kalau memang iblis mengaum-ngaum, ya, seperti singa yang mengaum, itu mengadu satu dengan yang lain, sehingga ada kesalahpahaman yang seharusnya tidak perlu, tapi menjadi puncak, menjadi demikian, akan mengakibatkan sesuatu. Ya, mari kita melihat, ya, mari kita melihat bahwa kita, Alkitab katakan kita akan ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum itu. Nah, kita bisa tidak ditelan kalau kita berada di dalam persekutuan dengan Tuhan, kalau kita selalu berada di dalam hadirat Tuhan, artinya kita tidak bisa ditelan oleh singa itu. Ya, cuma yang dikasih Tuhan, saya teringat pada zaman Perjanjian Lama, ya. Saya teringat di dalam kitab Daniel pasal 6, ya. Di situ ada seseorang tokoh Alkitab
yang perlu kita teladani. Ya, kalau pada masa kini itu adalah si iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Itu maka pada waktu itu sebenarnya ada singa yang sesungguhnya. Kita akan coba, ya. Kalau singa sesungguhnya bisa dilawan dengan iman, maka singa-singa iblis yang pada saat ini juga bisa dilawan dengan puasa doa itu. Kita melihat dalam Daniel pasal 6 ayat ke-1 itu bahwa lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, ya. Jadi pada waktu itu ada wakil-wakil raja, ada 120, ya. Dan kalau kita lihat, ya, 120 itu ada 3, ya, pejabat tinggi dari wakil-wakil raja itu ada 3 yang mengepalai mereka. Salah satu adalah Daniel, ya. Jadi dari 120 orang itu masih ada 3 yang harus menjadi pimpinan dari ke 120 orang wakil-wakil raja itu, ya, pejabat tinggi, ya. 3 pejabat tinggi yang bakal menguasai mereka itu. Dan berarti ada 2 yang ini, ya. Ini mereka tidak suka dengan Daniel. Tetapi Daniel itu di dalam satu pekerjaan tidak ada yang bisa disalahkan. Semuanya baik, ya. Semuanya baik. Dari dahulu sampai sekarang itu ada satu bagaimana seseorang itu tidak bisa salah itu bagaimana? Kita baca di dalam Daniel pasal 6 ayat 3, Daniel itu tidak mempunyai satu kesalahan. Itu karena sesuatu, yaitu kita baca, ya. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya, ya. Luar biasa. Jadi apa kuncinya, apa Daniel ini sehingga dia menjadi luar biasa, yaitu badannya mempunyai roh yang luar biasa. Sampai sekarang roh itu dicurahkan pada yang percaya, ya. Dicurahkan pada siapa saja yang percaya dalam roh ini, ya. Maka roh ini akan boleh memenuhi kita, dan ada kedahsyatan di dalam kita kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Roh ini adalah luar biasa. Baik pada zaman Daniel sampai sekarang ini tetap roh itu akan bekerja, ya. Pada saat ini justru lebih jelas lagi bahwa Tuhan Yesus naik ke surga dan ada roh yang dicurahkan itu untuk memenuhi setiap orang yang percaya, ya. Puji Tuhan. Tapi pada waktu itu, pada zaman dulu, ya, pada zaman perjanjian lama ini, ya, ada seorang yang dikuasai oleh roh, ya, mempunyai roh yang luar biasa. Bahwa roh Tuhan itu adalah lebih besar daripada segala roh dunia ini, ya. Puji Tuhan, ya. Sekali lagi bahwa Daniel ini boleh menjadi orang yang terkemuka karena dia mempunyai kuasa doa, mempunyai jam-jam doa yang rutin, ya. Puji Tuhan. Kita akan melihat bagaimana orang-orang yang berusaha untuk menjatuhkan Daniel. Karena menjatuhkan Daniel dengan pekerjaan katanya tidak bisa, maka mereka menjatuhkan dengan bagaimana Daniel itu berdoa. Kita membaca di dalam Daniel pasal 6 ayat 6, demikian firman Tuhan. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius," saya ulangi, "Ya Raja Darius, kekalah hidupmu." Saya ulangi, "Ya Raja Darius, kekalah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja
para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan sesuatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya. Jadi pejabat tinggi ini bermufakat seolah-olah menjunjung Raja Darius. Tapi nyatanya sebenarnya ada maksud yang tersembunyi. Ya. Raja Darius dipuji dulu, ya Raja Darius, kekalah hidupmu tuanku katanya. Ya. Dan bla bla bla. Ternyata akhir-akhirnya dia minta, ya, supaya raja mengeluarkan satu perintah, suatu larangan untuk minta sesuatu kepada dewa atau pada siapa, pada manusia selain kepada Raja Darius. Ya, luar biasa kan? Seolah-olah diangkat Raja Darius ini. Tapi ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu ya raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi bayangkan undang-undang yang tidak bisa diubah, tidak bisa dicabut. Undang-undang, wah, luar biasa. Ini adalah sebenarnya perangkap untuk menangkap Daniel. Tapi Raja Darius tidak mengerti. Seolah-olah seperti dia dinambubukan, seolah-olah seperti dia diangkat, dia menjadi kuasa. Bayangkan orang yang minta pada dewa saja itu masih harus dimasukkan ke dalam kandang singa. Semuanya harus minta hanya kepada Raja Darius. Wah, seolah-olah Raja Darius ini begitu dimanja, begitu luar biasa seolah-olah. Tapi sebenarnya ada udang di balik batu ini, ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ternyata singkat cerita bahwa mereka pada waktu mereka semua harus menyembah, ya, harus minta sesuatu hanya kepada Raja Darius, tidak boleh kepada dewa pun tidak boleh. Jadi Raja Darius ini sudah luar biasa, dimanja sekali. Tapi kemudian, ya, ini sebenarnya jebakan untuk menangkap Daniel, karena mereka tahu, ya, kalau Daniel ini selalu berdoa di rumahnya, menyembah kepada Tuhannya. Ayat yang ke-12 kita baca. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, bayangin saudara-saudara, ya, ini jebakan. Seolah-olah Daniel diangkat, tapi jebakan. Ternyata Daniel, ya, dia berdoa pada Allahnya. Di dalam rumahnya itu ada tingkap, di atas ada tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Disitulah Daniel berdoa, dan pejabat-pejabat tinggi yang lain itu dia menangkap Daniel dan menghadapkan kepada raja. Ayat yang ke-13 kita baca. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya, ya, dari 3 kali sehari dia mengucapkan doanya, bukan menyembah pada Raja Darius, tapi dia mengucapkan doanya kepada Allahnya Daniel sendiri. Kita coba lompat ayat yang ke-15, ya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Ini mereka
mereka membawa Daniel dan dikatakan tidak ada larangan atau ketetapan raja yang bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Nah, ini adalah raja yang sangat sedih pada waktu itu. Bagaimana orang yang dikasihi, yaitu Daniel, dia harus sesuai dengan undang larangan yang dikeluarkan oleh raja sendiri, maka dia harus dilemparkan ke dalam gua singa. Apa yang terjadi ya? Ayat yang ke-16. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Ya, Darius ini luar biasa. Dia boleh menyampaikan ini kepada Daniel, ya. Allahmu yang kau sembah dengan tekun. Jadi Daniel ini menyembah dengan tekun kepada Allahnya. Dia kiranya yang melepaskan engkau. Sebab Raja Darius ini mau berusaha untuk melepaskan, tapi tidak bisa, ya. Mereka kalah dengan ketetapan undang-undang yang memang tidak bisa dirubah, ya. Iya, puji nama Tuhan. Cuma dikasih Tuhan. Jadi pada waktu itu, ya, pejabat-pejabat itu menjebak Daniel, ya, karena dia tidak bisa menemukan kesalahan Daniel di dalam bidang apapun, kecuali bahwa dia hanya berdoa kepada Tuhannya 3 kali sehari di rumahnya. Ya, itulah yang dipakai untuk menjebak supaya Daniel bisa dimasukkan ke dalam gua singa. Kalau sudah demikian, siapa yang bisa nolong? Ya, kalau sekarang ini bahwa lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, bayangin, ya, yang rasanya kita ini hanya seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba ini akan mudah sekali dimakan oleh singa, tetapi ya oleh serigala juga, ya. Tetapi pada waktu itu kisah nyata ini luar biasa. Ya. Saya baca ayat yang ke-20, ya. Dan ketika ia sampai dekat gua, ia berseru. Saya ulangi, ya. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Ya, cuma yang dikasih Tuhan, ya, bahwa semalaman Darius ini dia malah puasa, ya. Darius malah puasa, ya. Dia tidak mau dihibur, susah hatinya karena orang yang dikasihi, ya, orang yang dipercaya ini dimasukkan ke dalam gua singa. Siapa yang bisa bertahan? Ya, pasti dalam pikirannya pasti akan dimakan oleh singa ini, ya. Karena itu pada waktu itu gua singa ditutup dengan batu dan di stempel, ya, dicap dengan cincin, ya, sehingga kalau sampai terbuka atau apa ketahuan, ya. Ini adalah tipu daya daripada pejabat-pejabat itu, ya. Raja Darius semalaman dia susah, tidak mau dihibur, dia tidak mau dihibur, dia malah puasa semalaman. Pagi-pagi hari, pagi-pagi sekali, Raja Darius pergi ke gua singa dan dia bertanya, ya, kepada, tadi sudah kita baca, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah yang melepaskan engkau dari singa-singa itu? Darius yang pada waktu itu dia berkata begitu, ya. Daniel sendiri dimasukkan ke dalam gua singa itu. Dia dimasukkan, bagaimana saya pikir Daniel juga tidak tahu bakal apa yang terjadi. Yang dia tahu adalah dia menyembah, dia mempunyai kuasa doa, dia menyembah kepada Allahnya yang hidup, ya. Ternyata Raja Darius dengan suara yang sayu itu, ya, dengan suara yang lemah tentunya, ternyata ada jawaban dari dalam gua singa itu, ya. Demikian firman Tuhan ayat yang ke-20, lalu 21, ya.
Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Ya, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya yang urusan di hadapan Tuhan, ya, tetapi juga terhadap Tuanku. Ya raja, aku tidak melakukan kejahatan." Jadi ternyata Daniel ini dia tidak melakukan kesalahan atau kejahatan kepada Allah dan juga kepada raja. Dia tidak melakukan kesalahan. Karena itu Allah mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk mengatupkan mulut daripada singa-singa itu. Ya, bayangkan singa-singa yang lapar itu, dia mendapat makanan, tapi ternyata singa-singa itu tidak mau makan, ya, karena malaikat Tuhan mengatupkan mulut daripada singa-singa ini, ya. Saudara dikasihi Tuhan, ya, betapa dahsyatnya bahwa seseorang yang dimasukkan ke dalam gua singa, ternyata singa-singa itu tidak memakan Daniel. Karena apa? Malaikat Tuhan datang dan mengatupkan mulut singa-singa itu, ya. Ayat 23 katakan, "Lalu sangat bersukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya." Ya, karena Daniel percaya kepada Allah, ya, Allah yang hidup, ya, yang disembah dengan tekun oleh Daniel itu. Dan ternyata Daniel tidak diapa-apakan, tidak ada luka, ya, tidak diapa-apakan oleh singa-singa itu. Lalu apa yang terjadi? Ya, ayat 24 katakan, raja memberi perintah, lalu diambillah, ya, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka yang maupun anak-anak. Saya ulangi, ya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Jadi pada waktu mereka dimasukkan ke dalam gua ini, belum sampai di dasar gua sudah diterkam oleh singa-singa itu. Memang singa-singa itu lagi lapar, ya. Tetapi kalau Daniel yang dimasukkan, tidak disentuh oleh singa-singa itu. Luar biasa, ya. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Perintahkanlah, tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Ya, haleluya. Jadi dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Puji Tuhan, ya. Ini Darius, dia mengambil justru orang-orang yang menuduh Daniel itu, dia lemparkan, baik mereka, baik anak-anak istrinya, dan lemparkan ke gua singa itu, dan belum sampai di dasar gua sudah diterkam oleh singa-singa itu, bahkan meremukkan tulang-tulangnya, ya. Dan Daniel yang mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koreshi orang Persia itu, ya. Puji nama Tuhan. Cuma yang dikasih Tuhan, ya. Ini adalah kisah nyata. Tadi kita melihat, ya,
bahwa kita harus hati berjaga-jagalah dan berdoa. Lawanmu adalah si iblis, ya. Dia akan mengaum-ngaum seperti singa, ya, dan dia akan mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berusaha supaya kita jangan diadu domba, supaya kita jangan sampai kita kena orang-orang yang menuduh kita sehingga mencelakakan kita, ya. Tapi marilah, ya, Tuhan berkata pembalasan itu adalah aku. Marilah kita boleh datang kepada Tuhan, menyerahkan apapun yang terjadi, ya. Kalau pada masa kini, ya, ada banyak kesulitan, ada banyak, ya. Contohnya bahwa sekarang ini ada PPKM, ya, supaya kita tidak boleh berbakti, ya, kepada Tuhan, ya. Kami tidak melanggar perintah daripada pemerintah, kami mendukung perintah pemerintah, ya. Tetapi marilah, ya, kita tidak menjauhkan dari kuasa doa itu. Kita tetap menikmati kebaktian secara online pun, ya. Dan puji Tuhan, ya, di sini saya dengan beberapa orang, ya, tetap melakukan doa pagi di tempat ini, ya. Karena hanya beberapa orang saja, jadi saya bisa berani untuk melakukannya. Dan kita berdoa supaya Tuhan meluputkan, ya, Tuhan kuasa doa itu, ya, yang kita andalkan, supaya Tuhan memberikan rohnya, ya, kuasa Roh Kudus itu menjamah kita sehingga menguatkan kita. Mungkin kita lemah dengan keadaan yang sehari-hari ini, dengan keadaan dunia yang begini, yang kacau, ya. Mungkin kita menjadi lemah, tapi marilah kita mempunyai kuasa doa, ya. Dan sekali lagi bahwa saya setiap pagi, ya, dengan beberapa orang, ya, untuk kita berdoa di tempat ini, mohon Tuhan menjamah kita, memberikan kekuasaannya, ya, bahwa kalau di zaman Darius ini, sanggupkah Allahmu, Allah yang hidup itu, untuk melepaskan engkau dari cengkraman singa-singa ini. Lalu marilah kita berdoa, ya, dan saya juga berdoa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita terhindar dari masalah-masalah, ya, virus di mana-mana. Tapi bagaimana virus itu, ya, kita bukan nekat begitu saja, tapi kita melakukan protokol kesehatan, kita pakai masker, ya, dan kita berbakti dengan menjaga jarak dan sebagainya. Tetapi marilah, ya, kita bersama-sama mempunyai roh doa, sehingga Tuhan itu bisa membentengi kita, ya. Kuasa Roh Kudus itu bisa berada dalam kita. Hanya kalau kita mau mempunyai roh doa itu, dan kuasa Roh Kudus akan menjamah kita dan memberikan kekuatan. Pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan, ya. Karena itu marilah kita jangan sampai satu sama lain bertengkar, tapi marilah kita sehati sepikir, ya. Kita sehati sepikir, ya. Kita datang kepada Tuhan, sama-sama menyembah Tuhan, dan Tuhan itu yang tahu segalanya. Dia itu yang sangat berkuasa, ya. Saya sangat percaya akan kuasa doa itu, ya. Puji nama Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh menguatkan kita. Kalau dulu, ya, Allah yang disembah oleh Daniel itu, Allah yang hidup, dia bisa meluputkan Daniel dari terkaman singa. Maka sekarang pun, ya, bahwa singa-singa, ya, iblis yang sebagai singa-singa itu, yang menerkam siapa yang dapat ditelannya, ya, marilah kita mempunyai kuasa doa, sehingga kita tidak ditelannya, sehingga kita tidak bisa diadu domba, sehingga kita tidak menyakitkan hati satu dengan yang lain. Cuma ada yang dikasih Tuhan. Itulah harapan saya. Biarlah kuasa Roh Kudus menjamah kita, menyelamatkan kita, sehingga kita tidak bisa ditelan oleh si iblis, singa-singa yang singa-singa pada zaman ini, ya. Sekali lagi, kita boleh
tidak kebaktian secara tatap muka, tapi marilah kita mempunyai jam-jam doa secara rutin, sehingga roh Allah, roh doa itu ada dalam kita, sehingga kita dapat terluput dari kuasa si jahat ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita sama-sama berdiri dan kita, ya, dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama bersyukur, menaikkan doa kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman ini. Kalau dahulu Daniel dapat Engkau lepaskan dari singa-singa yang sesungguhnya, maka hamba sangat percaya dengan kuasa doa, dengan kuasa Roh Kudus, Engkau dapat melepaskan kami dari singa-singa zaman ini, yaitu kuasa si iblis. Dapat Engkau lepaskan sehingga kami boleh mendapat perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Hamba mohonkan tangan kasih-Mu, belas kasih-Mu menjamah seluruh jemaat Tuhan, baik di Shekinah maupun di Elohim. Tuhan menyertai semuanya. Luputkanlah kami, ya Tuhan, dari segala sakit penyakit. Luputkanlah kami, Tuhan, dari segala masalah. Tetapi izinkanlah kami menikmati belas kasih Tuhan, sehingga kita tidak ditekan, kita tidak ditelan oleh singa-singa si iblis itu. Tetapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu boleh melimpah di dalam seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu, belas kasih Tuhan Yesus melimpah buat kita semuanya, sehingga ada perlindungan, damai sejahtera yang menyertai kita semuanya. Dalam nama Yesus kami sudah menikmatinya. Haleluya. Amin.